Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan ingin mewawancarai komunitas KMPI. Tanpa mengulur waktu, mari kita masuk ke sesi wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Majis dengan NPM 10124004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nafisa dengan NPM 10124105. Baik, perkenalkan nama saya Delina Alvis Dusris dengan NPM 10124239. Perkenalkan, saya Marwah Anggraini dengan NPM 10124114. Saya Delia Nursita dengan NPM 10124034. Apakah Bapak bisa menjelaskan profil singkat serta tujuan utama pada komunitas Muslim Partner Indonesia? Oke. Untuk profil dan tujuan. Sebenarnya komunitas ini dibentuk oleh anak-anak UIN sebelumnya, dibentuk anak-anak UIN yang mereka sudah sukses sebelum lulus kuliah. Akhirnya mereka berkumpul dan membentuk satu komunitas. Yang komunitas ini tujuannya ingin anak-anak UIN ingin mengharumkan nama UIN sebenarnya. Ingin anak-anak UIN yang lulus itu mereka tidak bersaing dengan kampus-kampus lain, tapi justru mereka bersaing dengan wirausaha dengan membentuk lowongan kerja yang sebesar sebanyak-banyaknya, seperti itu deh. Lalu bagaimana struktur organisasi dan pembagian peran dalam kepengurusan komunitas ini? Oke. Untuk struktur organisasi kita sebenarnya sudah dibentuk dari awal ya, dari pendahulu yang sudah sukses yang membentuk KMPI ini itu menjadikan penasehat dan anak-anak muda yang memiliki inspirasi yang hebat, yang mereka siap dan memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi sebelum ditunjuk itu di sini kita ada pelatihan tentang leadership. Nah, sehingga yang memiliki jiwa-jiwa leadership dan bisa memimpin itu dipilih dan dimusyawarahkan untuk diangkat menjadi pengisi di struktur organisasi ini. Itu seperti itu. Lalu gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan dalam mengelola komunitas ini? Lalu mengapa memilih gaya tersebut? Kita organisasi yang terbuka yang terbuka, bebas, tidak terikat oleh siapapun, sehingga kita di sini menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, yang dimana kita fokus kepada inspirasi dan inovasi. Jadi pemimpin di sini kita berusaha untuk membuka seluas-luasnya ilmu-ilmu, pemikiran-pemikiran, mindset-mindset, pemikiran-pemikiran yang out of the box ya, sehingga pemikiran-pemikiran itulah yang akan kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau kepemimpinan lain ada yang otoriternya, jadi apa yang dipikirkan pemimpin itu yang harus dilakukan. Nah, kalau di sini kita lebih terbuka, jadi apa ide yang membuat ini berkembang, nah itu yang akan kita lakukan, seperti itu. Lalu bagaimana pemimpin memotivasi anggota agar tetap aktif mengikuti program dan kegiatan komunitas? Oke. Karena kita komunitas bisnis ya, untuk memotivasi peserta itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita lebih memfokuskan pada kesadaran realita yang hari ini terjadi. Bahwasanya kalau kita memaksakan untuk sukses dari bangku perkuliahan bisa jadi, tapi kita lihat peluang kerja sekarang yang sedikit dan peminat yang banyak, sehingga kita sadarkan peserta kita sadarkan bahwasanya inilah realita yang terjadi, bahwasanya lowongan kerja itu sekarang lebih sedikit dan peminatnya lebih banyak, sehingga kalau kita fokus di sana kemungkinan kita akan lebih sulit untuk menuju sukses. Sehingga dibukanya KMPI ini agar peserta itu bisa sadar bahwasanya ternyata saya butuh loh berwirausaha. Saya ternyata tidak bisa loh hanya mengandalkan pekerjaan. Justru yang kita tanamkan gimana ya caranya biar kita loh nanti yang lulus kuliah itu kita bisa menghasilkan dan membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Itu kayak
peserta di situ itu ada yang udah punya konveksi sendiri dan dia udah punya karyawan, ada yang udah sebelum lulusnya dia udah punya gudang sendiri, udah punya karyawan sendiri, ada yang dia tuh sekarang udah kerja di BUMN sebagai digital marketing, ada yang dia dipercaya sebagai penanggung jawab satu brand yang besar walaupun dia belum lulus kuliah, seperti itu. Baik Pak, di sini saya izin bertanya, bagaimana pemimpin memastikan setiap keputusan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam? Tentunya setiap keputusan itu kan dihasilkan dari musyawarah. Jadi kita pasti setiap keputusan itu harus ada rembukan dulu gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Makanya kalau misalkan ada musyawarah itu dipastikan hasil keputusan itu sesuai dengan insya Allah dengan nilai-nilai keislaman gitu. Selanjutnya, gimana sih pembagian tugas sama tanggung jawab antar pengurus ataupun anggota? Ya kita bagi-bagi aja, maksudnya gini, ada ketua, mungkin ada bag. Jadi bagi itu kita kan KMP ini ada 3 pilar ya. Satu finansial, mental, sama spiritual. Nah 3 ini tentu ada bagnya masing-masing. Nanti yang bertanggung jawab untuk bisa mengekspor 3 hal tersebut gitu. Sehingga nanti bisa disampaikan ke para member dengan sebaik mungkin gitu. Terus yang lainnya mungkin hal-hal yang teknis, misalkan kalau misalkan ada event, ada acara, ada kepanitiaan kecil, ada ketuanya, ada seksi acaranya, ada seksi konsumsinya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana komunitas menjaga komunikasi dan kerjasama agar tetap efektif? Tentu dengan keterbukaan ya, maksudnya kalau ada masalah itu jangan dipendam, jangan ngomong di belakang gitu, jangan juga kalau ada masalah dibiarkan. Makanya tentu kita harus sering ngobrol gitu ya, terbuka dengan antar anggota, dengan antar bab gitu, seperti itu. Kalau misalkan ada masalah tentu kita selalu komunikasikan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola anggota yang memiliki latar belakang usaha yang berbeda-beda? Nah ini juga cukup menarik ya, karena mungkin setiap orang punya karakteristik, punya background masing-masing gitu ya. Biasanya kita kalau untuk menyatukannya itu kita tarik ke luar habitatnya. Contohnya misalkan kita ngadain rihlah ke alam dan harus nginap misalkan gitu ya. Nah dengan acaranya nginap seperti itu biasanya itu lebih mempercepat proses blend, lebih cepat gitu untuk bisa bersatunya gitu. Paling seperti itu. Kasih. Lalu selanjutnya mau bertanya tentang budaya organisasinya. Nilai atau budaya apa yang menjadi identifikasi komunitas Muslim Planner Indonesia? Dari namanya kan komunitas Muslim Planner Indonesia, tentu yang menjadi budayanya itu nilai-nilai keislaman. Jadi kita selalu memupuk hal tersebut. Jadi setiap kegiatan, setiap acara itu pasti tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman. Bagaimana budaya tersebut ditanamkan kepada anggota baru? Dengan dikomunikasikan, dengan dicontohkan terutama gitu. Karena kalau misalkan cuma teori doang, misalkan begini ya orang kadang cuma melihat yang begitu. Tapi akan lebih bisa diterima, lebih cepat terserap itu kalau misalkan kebudayaan itu bisa dicontohkan. Misalkan contoh adab dengan teman seperti apa, terus sikap kalau misalkan kita menghormati yang lebih tua seperti apa, dan seperti itu. Lalu seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan komunitas ini? Sangat besar ya, karena nilai-nilai keislaman itu menjadi ruh nafas KMPI itu sendiri gitu. Terakhir, menurut Bapak atau Ibu, apa saja karakteristik tim yang efektif dalam komunitas ini? Yang efektif ya, yang pertama keterbukaan ya. Jadi keterbukaan itu penting. Jadi ibaratkan begini, KMPI itu kan provide ilmu ya untuk para mahasiswa gitu ya. Nah, supaya ilmunya itu bisa diterima, tentu kita ubah dulu mindset orang.
istilahnya kalau kita istilahkan dengan mengosongkan gelas. Karena kalau gelas yang sudah terisi, kita isi berapapun banyak itu pasti tidak akan masuk ke keluar. Jadi kita bedah dulu mindsetnya, kita bongkar dulu, kita kosongkan dulu gelasnya, baru kita isi gitu dengan Kasih. Lalu selanjutnya saya mau bertanya tentang konflik dan perubahan organisasi. apa? Konflik dan perubahan organisasi. Konflik dan perubahan. Ya. Konflik seperti apa yang paling sering terjadi dalam komunitas ini? Konflik selama ini sih hampir tidak ada ya, paling mungkin miskom aja, miskom dalam tugas misalkan, atau enggak ada beberapa yang ditugaskan tapi terlambat. Tapi selama ini sih tidak ada masalah ya, maksudnya selama itu ya tadi ya saya bilang komunikasi yang paling penting. Jadi kalau misalkan ada orang kasih tugas dan dia tidak bisa, itu baiknya dikomunikasikan supaya ada yang backup, jangan sampai ketika dikasih tugas nggak ada komunikasi, nggak ada apa, tiba-tiba hilang, nanti kan acaranya bisa jadi chaos. Bagaimana cara komunitas menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota maupun pengurus? Tentu kalau misalkan ada masalah dan kalau misalkan setelah komunikasi itu kedua orang itu masih belum selesai, tentu harus ada hakim, pemutus perkara lah istilahnya. Nah, pemutus perkara ini biasanya ketua sendiri gitu, jadi ketua yang memutuskan seperti apa, seperti itu. Perubahan organisasi apa yang pernah dilakukan dan apa yang melatar belakanginya? Mungkin perubahan dari sisi nama ya, itu terjadi waktu udah cukup lama ya. KMP itu asalnya namanya itu Kampung Marketplace Indonesia gitu. Tapi karena marketplace itu terlalu spesifik ya, jadi kita pengen lebih global sehingga kita ubah menjadi komunitas Muslim Partner Indonesia. Terus yang terakhir, bagaimana respon anggota terhadap perubahan tersebut? Apakah pernah ada penolakan? Menyambut dengan sukacita, cukup positif dan tidak ada penolakan. Apa pelajaran paling berharga yang diperoleh komunitas dari pengalaman yang menghadapi konflik maupun perubahan organisasi? Pelajaran berharga ya. Yang namanya dunia itu dinamis ya. Iya. Jadi kita harus selalu bisa menyesuaikan dengan tantangan. Mungkin itu aja. Jadi kita harus siap untuk berubah. Oh gitu. Nah selain itu kan ada faktor eksternalnya ya, yang paling mempengaruhi perkembangan komunitas ini apa sih gitu? Faktor eksternal mungkin dari sisi tren kan. Oh gitu. Sebelumnya gini kan, kalau dulu itu kita sempet ya bisnis mahasiswa itu lebih ke offline, misalkan mahasiswa penjaga gerobak gitu kan, jadi jualannya offline gitu. Nah sekarang kan perubahan digital, lebih ke marketplace, lebih ke penjualan online. Nah kita menyesuaikan kan ke sana. Jadi sekarang itu justru kita trennya itu justru lebih ke penjualan online. Oh iya iya. Terus bagaimana sih komunitas beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan kondisi ekonomi yang mendukung anggotanya? Ya itu harus responsif, harus informasi harus update kan. Karena memang misalkan contoh ya, kita jualan di Shopee, itu algoritmanya itu pasti selalu berubah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang selalu berubah. Ada juga misalkan barang-barang yang awalnya tren turun, ada juga yang asalnya turun jadi tren. Nah kita harus bisa menganalisa pasar, harus bisa menganalisa kondisi global juga gitu kan, sehingga kita bisa menyesuaikan gitu. Apalagi sekarang didukung dengan AI yang mungkin dimudahkan mungkinnya untuk berjualan di marketplace seperti itu. Sangat membantu kan, misalkan untuk untuk konten, untuk analisa gitu, itu saya menggunakan itu membantu. Oh iya. Terus gini Kang, yang terakhir menurut Akang ini apa strategi utama agar komunitas Muslim Partner Indonesia ini dapat terus berkembang dan tetap relevan di masa depan? Terus berkarya kan, karena mungkin kita kalau misalkan cuman kelas tanpa dibarengi praktik dan membuat sebuah karya ya cukup kelas aja. Jadi saya pengen itu ya
apa yang disampaikan, ilmu yang didapat di KMP itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu, dan bisa dibuktikan dengan karya yang hebat. Misalkan beberapa lulusan KMPI kan pendapat saya mereka sudah berkarya cukup hebat gitu. Mahasiswa yang berpenghasilan yang ketika lulus itu bukan mencari kerja tetapi menciptakan pekerjaan. Nah, mungkin cukup sekian Kang. Terima kasih ya atas wawancaranya gitu. Sama-sama. Ya mungkin cukup sekian. Makasih apabila ada salah kata gitu ya. Nah, dari wawancara kami kita bisa tahu gitu dari komunitas KMPI ini adalah komunitas partner Indonesia komunitas Muslim Partner Indonesia ini yang berkembang di selain bisnis marketplace juga mendalami ilmu finansial, spiritual dan mental seperti itu ya. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.